juta subscriber, untuk support channel ini terus biar aku semangat. Enggak juga sih, aku selalu semangat bikin kontennya karena aku pengen berbagi, pengen orang lain juga merasakan efek yang terbaik dari konten-konten yang aku buat. Nah, kali ini aku mau bahas apa? Kali ini aku mau bahas gimana caranya supaya hidup kita itu enjoy. Gimana caranya supaya kita hidup bisa menikmati apapun yang terjadi saat ini gitu. Oke, pertama saya akan berubah cara pikir dan cara pandang. Cara pikir yang pertama adalah ubah mindset kita menjadi positif. Aku yakin itu tidak semudah apa yang dibayangkan, tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi kata pertama, berpikir positif itu adalah kunci dari segalanya. Karena apapun tindakan yang kita lakukan, apapun kegiatan, apapun perasaan, semuanya berawal dari pikiran kita. Jadi hati-hati ketika berpikir, karena itu adalah akan menghasilkan semuanya gitu. Jadi pikiran itu sama dengan hasil akhir kita. Kalau pikiran kita positif, hasil akhir kita juga positif. Tapi kalau pikiran kita udah negatif, hasil akhir kita juga pasti akan negatif. Nah, gimana? Pertanyaan ada yang bertanya, saya sudah selalu berpikir positif, tapi kenyataannya kok selalu negatif sih yang ada di depan kehidupan saya. Saya kok nerimanya hal-hal yang negatif terus, padahal saya sudah berpikir positif. Jawabannya adalah, itu adalah jalan. Jadi untuk mencapai suatu hasil itu tidak semudah kamu langsung mendapatkan hasil, tapi semua berproses. Mungkin ketika kamu berpikir positif yang mendapat negatif, itu hanya prosesnya aja. Setelah negatif itu, kamu bisa aja menemui sesuatu hal yang positif. Jadi itu sebuah jalan bahwa kamu untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang positif itu. Seperti kita kalau misalkan mau dapat uang aja harus kerja dulu, ya kan? Logikanya di situ. Nah, selain berpikir positif itu, aku punya tipsnya nih untuk berpikir positif. Gimana caranya? Itu perlu latihan setiap hari, ya minimal 40 hari kamu melakukan ini. Ini yang aku lakuin, aku selalu tempel di dinding. Kalau di dinding itu tulisannya itu ada think positif, feel positif, talk positif. Jadi berpikir positif, berperasaan positif, dan terus berbicara positif. Nah, itu aku ucapin di setiap pagi. Baru bangun, tidur banget, di saat pikiran kita belum berpikir apa-apa, langsung kepikiran itu. Terus mau tidur juga di saat kita akan terlelap, karena itu di saat kondisi otak kita sedang benar-benar mampu untuk menerima kata-kata itu. Menurut aku di pagi hari dan di malam hari pas mau tidur. Itu ada ilmiahnya. Saya pernah baca bukunya tapi cuma lupa gimana, tapi saya mengerti itu. Dan itu emang efektif aku lakuin setiap hari. Jadi gimana caranya untuk berpikir positif? Lakukan afirmasi itu, minimal kamu tulis kata-kata positif di depan muka kamu banget. Dimana kamu terbangun dan tertidur, kamu akan lihat tembok itu depan banget. Harusnya aku tempel sih di sini, tapi ini bukan depan muka aku banget, ini belakang. Oke, nextnya untuk pertama berpikir positif. Yang kedua adalah bersikap pasrah. Pasrah temenannya sama sabar, enggak juga. Pasrah sama ikhlas. Temenannya sama ikhlas. Nah, pasrah itu adalah dimana kita bisa menyerahkan semuanya. Hasil akhirnya itu gimana Tuhan. Jadi ya ini kembali lagi, kepercayaan kamu kepada Tuhan itu emang harus kuat agar kamu bisa menyerahkan semua apapun permasalahan kamu kepada Tuhan. Kalau kamu nggak punya Tuhan, mungkin kamu akan bingung, akan mengandalkan diri sendiri. Karena saya tahu diri sendiri saya itu tidak kuat. Jadi saya perlu sandaran yang lebih kuat lagi, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, gimana caranya untuk pasrah itu? Pasrah itu terkadang orang-orang melakukannya itu di akhir setelah dia sudah melakukan berbagai banyak cara, sudah segala macam dia lakukan, akhirnya dia pasrah begitu saja tanpa melakukan apapun. Tapi pasrah di sini bukan itu yang saya maksud. Itu namanya menyerah. Tapi pasrah di sini kita melakukannya di awal. Pasrah itu jadi kita berpikir bahwa apapun yang terjadi hasilnya, kita akan tetap bisa menerima itu. Itu yang saya maksud. Contoh untuk nyatanya, misalkan kita akan masuk ke universitas atau mau melamar pekerjaan. Saat interview pasti kita
lakukan yang terbaik. Saat tes masuk universitas pasti akan melakukan yang terbaik juga. Tapi hasil, terkadang kita terlalu memberikan berekspektasi bahwa kita harus masuk, bahwa kita harus keterima. Nggak harus seperti itu metodenya. Dari awal kita harus berpikir, saya hanya melakukan yang terbaik yang saya bisa. Tapi untuk masalah hasil, itu urusan Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi ketika kita tidak diterima pun, kita tidak akan kecewa. Jadi kita akan selalu berpikir positif, selalu berpikir bahwa ini adalah jalan saya. Mungkin ketika saya keterima di universitas atau di sebuah perusahaan tersebut, itu tidak baik untuk saya. Mungkin saya akan tidak nyaman atau ada masalah apapun gitu. Kita kan tidak akan pernah tahu ke depannya akan seperti apa. Jadi di awal kita harus selalu berpikir positif dan bersikap pasrah, menyerahkan segala urusan kepada Tuhan. Nah, setelah itu yang ketiga adalah nikmati setiap proses, nikmati setiap jalan yang kita lalui. Mau sedih, mau senang, mau kamu galau, nikmati aja. Semua ada waktunya kok. Semua ada waktunya. Kamu gak akan selamanya sedih, kamu gak akan selamanya senang, dan kamu juga gak akan selamanya galau. Semua ada waktunya. Tapi kok lama banget ya, kok sedih terus? Pasti akan ada di mana titik kamu berubah. Aku yakin kehidupan akan selalu berubah. Sama sepertinya kamu dari kecil bayi gak bisa jalan, gak bisa ngapa-ngapain, sekarang udah gede, gak kerasa. Kamu hanya perlu menikmati setiap momen yang sedang kamu jalani saat ini. Ya kalau kamu lagi sedih ya udah, gak apa-apa, nangis aja, tapi jangan lama-lama juga sih. Mungkin setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda. Mungkin ada yang lama, ada yang bisa cepat. Itu tergantung kemampuan dia beradaptasi dengan dirinya sendiri, bagaimana memanage diri sendiri. Makanya penting banyak membaca buku-buku psikologi, banyak membaca buku-buku tentang pengembangan diri, bagaimana cara mengelola emosi. Membaca buku itu adalah sebuah jendela untuk kita bisa melawan diri sendiri juga sebenarnya, sebelum melawan orang lain ataupun ke dunia luas. Kita harus bisa mengenali diri sendiri dulu. Nah, baru kita akan merasa nyaman, merasa enjoy. Nah, jadi begitu. Tips aku ada 3. Bagaimana caranya untuk menjalani hidup enjoy? Yang pertama adalah berpikir positif. Yang kedua adalah pasrah dan ikhlas apapun yang terjadi, dan bisa terima semuanya. Yang ketiga adalah nikmati apapun yang sedang kamu jalani saat ini. Jangan berpikir ke belakang, jangan berpikir ke depan juga, tapi saat ini kamu fokus. Nah, semoga apa yang aku share itu bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan kalau misalkan yang aku katain itu ada benernya, oh iya bener, oh enggak, silakan komen di kolom komentar, boleh. Mau diskusi boleh tentang bagaimana menjalani hidup ini bisa enjoy gitu. Kalian punya cara tersendiri, dari pengalaman setiap orang beda-beda. Aku selalu berpikir berbagi itu indah, sharing is caring. Jadi untuk bisa lanjut lagi, bisa di komen. Dan jangan lupa kalau misalkan channel ini membantu kamu untuk pengembangan diri kamu, ada bermanfaatnya, tolong untuk subscribe, komen, like, share. Loncengnya juga jangan lupa dinyalain, karena aku akan terus memberikan sesuatu hal yang bermanfaat untuk kalian, biar hidup kalian lebih maju, biar lebih bahagia, biar lebih enjoy. Bye bye. Terima kasih yang udah simak dari awal sampai akhir. Dadah.